Oke. Halo, selamat malam Mbak, Namira. Thank you Selamat malam, banget Kak. Mbak, udah sempatin, waktunya buat ikutan ngobrol bareng aku. And don't worry, this is gonna be a chill conversation. Actually it's part of my, mini research about, equality gender. Nah, judulnya itu adalah Bersuara Berdaya Berbeda, Membangun Kesetaraan Gender di, Indonesia dalam Berkarir di Dunia Korporat nih, Mbak. Nah, anyway, I'm going to ask you, questions and you simply can answer based solely on your personal observations atau experiences or view regarding gender equality in Indonesia. Nah, namun kalau misalnya Mbak itu ada mau refer ke buku yang pernah dibaca, monggo. You're free to do so ya. Oke. Let's get started. The first Oke. question, yang pertama, bagaimana kondisi kesetaraan gender sorry sorry, before that, sorry banget, Mbak Nggak boleh apa-apa. perkenalan dulu, namanya siapa dan bekerja di mana? Itu aja. Ini nama perusahaan harus disebutin nggak sebelumnya? Boleh, Atau nggak apa-apa, nggak usah? nggak apa-apa, nggak usah, Mbak kerjain apa gitu, in Oh, general. oke. Baik. Perkenalkan, nama saya Namira, saya saat ini bekerja di salah satu BUMN, eee, posisinya sebagai support tim, untuk program pemerintah TKDN. Wow, Mmm. cool, thank you. Ya. Okay, let's get started. The first Mhm. question, menurut Mbak, bagaimana sih kondisi kesetaraan gender di tempat kerja saat ini di Indonesia? Oke, kalau ini berdasarkan pengalaman saja mungkin ya, kalau kesetaraan gender menurutku di Indonesia itu sebenarnya udah cukup baik, tidak ada ketimpangan yang terlihat signifikan, apalagi kalau di-compare, aku kan pernah suka lihat review, kerja di luar negeri ya, salah satunya itu kayak di Korea, itu tuh lumayan kesenjangan kesenjangan gendernya tuh cukup tinggi gitu karena sampai ke penghasilan antara pria dan wanita tuh cukup dibedakan walaupun dengan beban pekerjaan yang sama, tanggung jawab yang sama, bahkan jabatan yang sama gitu. Nah, kalau di Indonesia kan nggak seperti itu ya, maksudnya, kendalanya beda lagi, mungkin kesetaraan gender-nya ada tapi nggak sebesar itu gitu, nggak sesignifikan Nice. itu. Okay, the second question, apa sih menurut Mbak Namira, pernah mengalami atau menyaksikan diskriminasi gender di tempat kerja dan jika ya, bentuk apa tuh, Mbak? Oh, kalau pernah, itu paling dari sisi ini ya kali ya, cuti. Kalau perempuan itu kan terutama yang sudah menikah, berkeluarga itu, kerap kali ambil cuti untuk melahirkan gitu. Nah, jadi mungkin, secara beban pekerjaan seringkali malah karena emang harus pindah sih, dipindah tangankan, tapi itu berlangsung yang harusnya hanya berlangsung selama, cuti, tapi kadang berpengaruh gitu, impact-nya bisa sampai ke setelah setelah masa cuti selesai gitu. Kayak misalnya nanti secara tidak langsung posisinya malah tergantikan gitu dengan yang lain, karena dianggap, wanita yang sudah berkeluarga, terutama sudah mempunyai anak, itu dianggap, apa, kemampuan dalam bekerjanya berkurang begitu. Mmm, Mungkin dari sisi iya itu. iya iya. Setuju setuju. Oke, Mhm. number 3, apa sih kebijakan atau langkah yang dapat dilakukan perusahaan untuk mendorong kesetaraan gender dalam berkarir, Mbak? Oke, kalau tadi sebenarnya nyambung lagi sih ke pertanyaan sebelumnya, ini kan kalau menurutku, ketidaksetaraan gender yang terlihat di Indonesia itu dari sisi, mungkin jatuhnya apa ya, keluarga kali ya, karena kan jadi faktor utama gitu dalam berkarir, itu berpengaruh gitu, apalagi kalau di interview kan kita sering kali dapat pertanyaan apakah sudah menikah atau belum, sudah punya pasangan, visinya ke depan nanti akan lanjut bagaimana gitu ya. Jadi menurutku mungkin lebih ke kebijakan terkait masa, cuti urus anak mungkin kita bisa, adopt dari Jepang misalnya kan kalau di Jepang itu, cukup setara ya, baik ibu maupun ayah punya masa cutinya masing-masing kayak kalau nggak salah tuh anaknya dari usia 1 sampai 3 tahun itu bisa diurus sama ibu dan bapaknya gitu. Jadi mungkin ibunya dapat masa cuti 6 bulan, ayahnya dapat masa cuti 6 bulan juga gitu. Jadi nggak cuma perempuan aja, yang harus standby di rumah ngurus anak setelah melahirkan. Wow Mungkin lebih ke situ wow. kali ya? Iya iya iya, agree agree, that's a strong statement. Oke, number 4, menurut Mbak, apakah ada perbedaan peluang karir antara laki-laki dan perempuan di tempat kerja dan kenapa itu bisa terjadi?
Peluang karir sejauh ini kalau di tempatku bekerja sih alhamdulillahnya enggak ya, Mbak. Karena, udah mulai banyak nih manajer atau bahkan VP, eee, bukan di bagianku sih kebetulan, tapi banyak VP di tempatku itu dipimpin oleh, perempuan gitu, vice Mmm. president. Jadi aku belum tahu sih, belum bisa ngasih contoh, karena kesempatannya kayaknya masih sama-sama aja sih sejauh ini. Wow, nice nice to hear. Oke, number 5, bagaimana peran keluarga dan lingkungan sosial dalam mendukung perempuan untuk berkarir secara setara? Nah, itu sih, kita tahu ya, Mbak Kiki juga pasti tahu kan sering ada tuh pertanyaan mau jadi ibu berkarir, ibu bekerja atau ibu rumah tangga gitu. Jadi sebenarnya support keluarga di sini emang penting banget biar, untuk wanita bisa tetap berkarir, lancar berkarir ya, eee, dari segi apa, mungkin support, bantuan, maksudnya kayak misalnya kerja sama terutama. Jadi menurutku paling penting tuh support dari pasangan sih, pasangan sama orang tua gitu. Jadi biar nggak ada, apa ya, nggak jatuhin mental juga karena terkadang tuh bukan masalah apa ya, masalahnya lebih ke judge-nya itu sih, judging gitu kayak, "Ini anaknya nggak keurus, Mmm, ibunya kerja terus," yang kayak gitu sih. Jadi lebih baik, menurutku peran keluarga ini penting dari sisi support, wow. sebagai support system aja gitu. Wow, that's so deep. Yeah, that's true. Oke, number 6, menurut Mbak Namira, apakah program pemerintah saat ini udah cukup mendukung kesetaraan gender dalam dunia kerja, Mbak? Ya aku sebelumnya mohon maaf ya Mbak, kayaknya aku belum terlalu banyak review terkait kebijakan pemerintah Mhm. dari sisi ketenagakerjaan ya, maksudnya untuk, apa, gender ya, spesifik aku belum terlalu tapi sejauh ini menurutku cukup baik, mungkin lebih ke stereotype masyarakat aja. Wow wow, yeah, that's true. Stereotype, wow, this such a strong, ya, statement. Ya ya, number 7, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi oleh perempuan dalam membangun karir profesionalnya, Mbak? Maaf, gimana? Apa saja tantangan yang terbesar yang dihadapi oleh Oh. wanita atau perempuan dalam membangun karir profesionalnya? Eee, Kayaknya aku balik lagi ke yang pertama deh, kalau misalnya perempuan itu, terlalu apa ya, kita tuh terlalu kuat kayaknya, jadi diandalkan di berbagai aspek gitu, nggak di keluarga, di luar keluarga tuh selalu diandalkan. Jadi menurutku tantangan terbesarnya itu sih, aku pun kayak sekarang masih bingung gitu mau fokus berkarir atau berkeluarga karena yang tadi, stereotype tadi. Ya, stereotype. That's the main problem. Oke, number 8. Apakah Mbak pernah melihat contoh perusahaan yang berhasil menerapkan kesan gender ini dan apa sih bisa kita pelajari dari mereka? Aku tuh tahu oh mungkin ini aku boleh sebut perusahaannya ya? Ya. Salah satu yang menginspirasi itu menurutku Paragon sih. Uh. Paragon itu, dia cukup mengedepankan kepentingan wanita ya, kayak, apa ya, mungkin apa sih bilangnya, budaya kerjanya gitu. Menurutku, Hmm. itu bisa jadi contoh sih, karena kan pemimpinnya aja juga siapa, ibu siapa aku lupa, mohon maaf. Iya, women. Kayak Ya gitu. ya ya, Ya that's maksudnya true. perempuan kan gitu, jadi dan Hmm. semaju itu gitu, seberkembang itu sampai sekarang. Wow wow. Oke, number 9, bagaimana peran pendidikan dalam membentuk kesadaran kesetaraan gender sejak dini? Oke, pendidikan ini penting banget karena dia itu kan mengatur pola pikir ya, mindset. Jadi, sebenarnya kesadaran akan kesetaraan gender ini nggak cuma wanita aja yang sadar, maksudnya laki-laki pun juga harus bisa sadar dan mereka itu gimana biar mereka bisa sadar, yaitu dengan tidak nggak punya rasa insecurity gitu. Nah, biar rasa insecurity itu tuh biasanya ya itu sih pola pikir yang baik, jadi pendidikan penting sih. Kalau mereka bisa punya mindset yang benar gitu, terarah, itu ditentukan dari masa pendidikan mereka dan juga pendidikan di rumah ya, terutama juga Hmm. penting gitu kayak, eee, apa namanya, cara didik orang tuanya apakah patriarki, seperti itu. Wow. Ya ya ya, pendidikan dari rumah. Ya, setuju banget, Mbak. Oke, the last question. Apa harapan Mbak terhadap masa depan dunia kerja yang lebih setara antara perempuan dan laki-laki? Oke, harapan aku, ya yang pasti kita punya, diberi kesempatan yang sama semuanya tanpa melihat status, terutama ya tanpa melihat gender dan juga status, ya aku harap itu sih jadi, juga mungkin dari cara selama bekerja gitu nggak banyak tidak mudah men-judge
satu sama lain. Jadi, berkompetisi secara sehat satu sama lain, itu aja sih. Wow, that's it for today's interview. That's really amazing. Makasih banyak Mbak Namira for sharing your thoughts and perspective, and your answer really helped me and also my team for this project. And hopefully bisa jadi insight buat orang lain